Assalamualaikum sahabat muslim dan muslimat. Jumpa lagi di channel Islami kita, channel Dakwah Wali. Dalam serial mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dikaruniakan oleh Allah kali ini, di mana beliau dengan ajaib bisa memberi makan ribuan sahabat dan penduduk Madinah hanya dengan satu sak gandum menjelang perang Khandaq. Untuk itu, mari segera ikuti kisahnya. Namun jangan lupa subscribe, like, komen dan share demi dakwah yang mulia ini. Kisah berawal dari persiapan perang Khandaq, di mana Rasul dan semua sahabat bekerja menggali parit sebagai strategi perang. Lalu beberapa sahabat yang mengadu karena kelaparan setelah bekerja keras di Khandaq. Sudah 3 hari para sahabat menggali parit sambil menahan lapar, karena memang tidak ada suplai makanan. Selama itu para sahabat dan Rasul hanya minum. Kalaupun ada kurma hanya beberapa yang dimakan. Cara mereka menahan lapar dengan mengikat kencang perutnya dengan imamah. Tidak sampai situ, ditaruh batu di perutnya agar perut mereka tertekan, sehingga rasa lapar sedikit tertahan. Sudah 2 batu yang terikat di imamah mereka untuk menahan perut mereka. Ketika para sahabat mengadu tentang rasa lapar yang dialaminya, sambil menunjukkan perut mereka yang terikat imamah dan terselip 2 batu untuk mengganjal perut mereka, Rasul tidak bicara, hanya menjawab dengan mengangkat bajunya hingga terlihat perutnya juga, di mana para sahabat melihat sudah ada 3 batu yang terikat di perut beliau. Para sahabat pun mengerti kalau Rasul ternyata lebih lapar lagi, sehingga para sahabat pun hanya diam pasrah dan sabar seperti Rasul. Bertepatan dengan diangkatnya baju Rasul, hingga terlihat 3 batu di perut beliau, sahabat Jabir radhiyallahu melihat perut beliau. Lalu dalam benaknya memahami bahwa sungguh demi Allah, kalau beliau benar-benar sangat lapar. Sahabat Jabir rupanya sangat kasihan melihat Rasul dalam rasa lapar yang memuncak. Lalu sahabat Jabir menemui Rasul untuk pamit pulang ke istrinya. Lantas beliau pun mengizinkan asal jangan lama. Selanjutnya, pulanglah sahabat Jabir menemui istrinya. Setelah sampai menemui istrinya di rumah, sahabat Jabir bertanya, apakah ada persediaan makanan untuk Rasul setelah menceritakan kondisi beliau. Istri sahabat Jabir menjawab bahwa sudah tidak ada makanan di rumah, kecuali 1 anak kambing yang kecil dan 1 sak gandum yang hanya cukup untuk 3-4 orang saja bila dibuat roti. Mendengar itu, sahabat Jabir pun berpikir sudah cukup untuk memberi makan Rasul. Lalu disuruhnya istri sahabat Jabir untuk segera memasak. Sedang sahabat Jabir menyembelih kambing, menguliti, membersihkan kotoran dan mempersiapkannya. Setelah kambing kecil itu disembelih lalu dimasak kari dan adonan gandum pun dibuat. Maka istri sahabat Jabir berpesan agar mengundang Rasul dan sahabat 3 atau 4 orang saja, karena semua makanan hanya cukup untuk sebanyak orang itu. Belum lagi istri dan anaknya juga belum makan. Istrinya pun mengulanginya lagi untuk jangan banyak mengundang sahabat untuk makan, agar tidak merasa malu mengingat makanan hanya terbatas. Setelah mengerti, maka berangkatlah sahabat Jabir ke Khandaq menemui Rasul. Bukan hanya itu, di Madinah pun juga sedang dilanda kelaparan. Mengingat semua pria kerja menggali parit untuk perang sehingga tidak ada yang bekerja. Karena tradisi orang Madinah, bekerja hari ini untuk makan hari ini, sehingga jarang yang menimbun persediaan makan. Setelah sampai di Khandaq, sahabat Jabir pun menemui Rasul. Sahabat Jabir mendekat Rasul sambil mengecilkan suara agar tidak terdengar sahabat-sahabat lain. Sahabat Jabir membisikkan ke Rasul bahwa dia dan istrinya mengundang makan di rumahnya, sambil menambahkan agar membawa 3 atau 4 sahabat lain karena makanan di rumah hanya sedikit. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang engkau persiapkan? Sahabat Jabir menjawab bahwa dia menyembelih 1 ekor kambing kecil dan 1 sak gandum yang telah dipersiapkan. Maka Rasul pun berkata bahwa itu makanan yang banyak. Lalu Rasul pun berdiri di atas batu yang agak tinggi sambil berteriak kencang berkata kepada semua sahabat Ansor dan Muhajirin, bahwa sahabat Jabir mengundang kalian makan di rumahnya sekarang juga. Mendengar perilaku Rasul demikian, maka sahabat Jabir pun terkejut dan bingung harus berbuat apa. Segera sahabat Jabir mengingatkan bahwa makanan hanya cukup untuk 3-4 orang saja. Lalu Rasul pun menyuruh sahabat Jabir pulang untuk mempersiapkan sambil berpesan untuk jangan menyentuh makanan itu. Dengan perasaan malu dan bingung, maka sahabat Jabir pun lari pulang menemui istrinya. Belum sampai di depan pintu rumah, sahabat Jabir pun berteriak kepada istrinya. Istrinya pun terkejut mendengar suaminya berteriak-teriak pulang. Lantas sahabat Jabir menjelaskan bahwa Rasul telah membuat kita malu dengan mengundang semua sahabat Ansor dan Muhajirin. Maka istrinya mengingatkan kenapa demikian, padahal dia sudah berpesan mengundang 3 atau 4 orang saja. Namun sahabat Jabir menjelaskan kalau pesan itu sudah disampaikan kepada Rasul. Tapi Rasul justru mengundang semua sahabat di Khandaq tanpa kecuali. Mendengar penjelasan suaminya, maka istri sahabat Jabir dengan cerdas bertanya, apakah ada pesan dari Rasul? Maka sahabat Jabir pun menjawab bahwa memang ada pesan dari Rasul untuk tidak menyentuh makanan yang telah mereka buat. Lantas mereka pun tidak menyentuhnya sampai Rasul dan para sahabat datang ke rumahnya, di mana jumlahnya sekitar 1000 orang. Setelah masuk rumah sahabat Jabir, Rasul pun menanyakan di mana makanannya. Maka sahabat Jabir pun menunjukkan makanannya, kari dan adonan gandumnya dalam panci. Disentuhlah makanan itu sambil Nabi Muhammad berdoa. Lalu Rasul menyuruh istri sahabat Jabir untuk memanggil para habazah. Habazah adalah julukan wanita pembuat roti.
sehingga istri sahabat Jabir pun memanggil para habasah di Madinah. Setelah para habasah pembuat roti berkumpul, Rasul menyuruh untuk mengolah adonan dan memanaskan hingga adonan gandum itu jadi roti. Dengan dibantu Rasul mencuil dengan sendok adonan di dalam sebuah tempat seperti panci, lalu diberikan ke tiap habasah agar diolah. Sambil menyuruh sahabat Jabir untuk mengundang tiap 10 orang masuk rumah giliran makan. Karena sudah 3 hari tidak makan, tentunya mereka makan tidak sedikit. Karena memang Rasul menyuruh makan sampai kenyang. Setelah 10 orang kenyang lalu keluar, ganti 10 orang lagi masuk untuk makan sampai kenyang. Begitu terus hingga semua sahabat di luar rumah kenyang tanpa kecuali. Setelah semua sahabat kenyang, adonan untuk membuat roti itu masih utuh. Karena begitu adonan itu dicuil Rasul maka akan mengembang kembali semula, sehingga tidak berkurang kembali utuh semula. Maka keberkahan itu membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat dan para habasah untuk membagikan ke penduduk Madinah tanpa kecuali. Di mana penduduk Madinah juga dilanda kelaparan, karena semua laki-laki saat itu tidak bekerja untuk keluarga. Mereka berjihad membuat parit sebagai strategi perang. Oleh karena itu dijulukinya Perang Handat atau Perang Parit saat itu. Sahabat muslim dan muslimat, adonan gandum yang diolah jadi roti itu tetap tidak berkurang setelah semua penduduk Madinah makan kenyang saat itu. Lalu setelah semua kenyang, lalu giliran keluarga sahabat Jabir makan. Maka saat itulah adonan berkurang hingga habis. Itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah. Sehingga dengan adonan yang hanya sedikit namun mampu memberikan makan seluruh sahabat dan penduduk Madinah. Sahabat muslim dan muslimat, itulah kisah salah satu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah. Sampai jumpa di kisah Islami lainnya. Terima kasih. Wassalam.